Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karenanya kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan, hidayah, iman dan takwa sehingga kita bisa bertemu pada bulan Ramadan tahun ini. Tak lupa pula sholawat berangkaikan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada zaman ilmu pengetahuan ini. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah singkat mengenai 3 amalan yang harus dilakukan untuk menjaga kualitas puasa Ramadan kita. Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan. Di bulan Ramadan ini, kita sebagai umat muslim yang tunduk terhadap perintahnya, hendaklah mengisi Ramadan dengan ibadah dan kebaikan. Ketahuilah bahwa puasa tidak hanya menjaga apa yang masuk ke dalam mulut, melainkan juga menjaga apa yang keluar dari mulut. Apakah yang keluar itu busuk ataukah tidak? Hal ini berkaitan dengan salah satu hal yang sangat penting dan sering terlupakan oleh banyak orang, yakni menjaga lisan. Menjaga lisan berarti menjaga perkataan dari hal-hal yang tidak baik. Sahabat rahimakumullah, terdapat 3 poin penting yang harus dilakukan untuk menjaga kualitas puasa kita. Yang pertama, menjaga lisan dari perkataan kotor dan kasar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya bicara kotor dan kasar merupakan 2 cabang dari kemunafikan. Banyak remaja muslim sekarang yang tidak menyadarinya. Bahkan mereka sadar tetapi tetap melakukannya. Padahal jelas-jelas hal tersebut sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlihat sepele, tetapi jika kita terus melakukannya terus-menerus, maka dosa kecil tersebut akan menumpuk. Inilah kebiasaan buruk yang sulit dilepas dari diri seorang muslim. Perbuatan ini bisa berakibat fatal. Mengapa demikian? Karena perbuatan ini bersangkutan dengan orang lain. Boleh jadi lawan bicara yang kita kasirin tersebut bisa menyinggung hatinya. Padahal Allah sangat membenci perkataan kotor dan kasar yang karenanya bisa memicu adanya permusuhan dan pertengkaran. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma syai'un atsqalu fil mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqi hasan wa innallaha la yubghidul fahisha badhi'ah. Yang artinya, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Dan sungguh-sungguh, benar-benar Allah benci orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis tersebut jika kita perhatikan dengan baik, maka terdapat kaitan antara akhlak mulia dengan lisan yang kotor. Mengukur akhlak seseorang bisa ditempuh dengan banyak cara, salah satunya dengan memperhatikan lisannya. Mengapa demikian? Dikarenakan lisan merupakan gambaran atau ungkapan daripada isi hatinya yang kemudian terluapkan secara emosional. Dari ucapannya kita akan tahu seseorang itu sombong atau tidak, menghormati orang atau tidak, menghargai orang atau tidak, dan sebagainya. Yang kedua, menjaga lisan dari perkataan dusta. Perkataan dusta atau yang sering kita kenal dengan berbohong merupakan ketidaksesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Kita tahu bahwa kejujuran merupakan kunci dalam berbicara. Namun, masih banyak orang yang melakukan tindakan berbohong dengan alasan non-logis. Sahabat muslim rahimakumullah, perilaku jujur akan sulit dilakukan bagi orang yang tidak beriman, begitu pula sebaliknya. Lagi-lagi hal ini berkaitan dengan keimanannya seseorang. Kita sebagai umat muslim dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbohong, sebab kebohongan menggiring kepada keburukan dan keburukan menggiring kepada neraka. Kebohongan bisa mengarah kepada fitnah dan kebohongan juga bersifat candu yang dimana jika kita lakukan sekali maka akan ada gairah untuk terus melakukannya, bahkan di luar Ramadan akan menjadi kebiasaan buruk. Sungguh, betapa rugi pahala puasa bagi orang-orang yang berbohong. Padahal salah satu fungsi dari puasa tersendiri yakni melawan nafsu diri dari berbohong. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yaftaril kadhibal ladzina yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Yang artinya,
Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Yang ketiga, dilarang gibah. Gibah merupakan kegiatan membicarakan keburukan atau aib orang lain. Perbuatan ini dibenci Allah Subhanahu wa taala sehingga pelakunya akan mendapatkan dosa. Terdapat dua perumpamaan. Kita anggap saja yang pertama sebagai kasus A. Pada suatu hari, ada seseorang yang dipaksa untuk melakukan budi di siang hari yang bolong. Tetapi dengan tegas, ia malah menolaknya karena ia tahu bahwasanya hal tersebut bisa membatalkan puasanya. Sementara, untuk kasus yang B, ada orang yang menawarkan bangkai ke kita atau ke seseorang, dan kita nggak lapar. Terkadang karena ditawarkannya masih pagi-pagi. Bahkan lebih mirisnya lagi, ditawarkannya ketika 15 menit menjelang berbuka. Anehnya, banyak di antara mereka yang tidak menyadari dan malah beranggapan bahwasanya pahala puasanya masih baik-baik saja. Nauzubillahi min zalik. Allah pun berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumu. Artinya, janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwasanya orang yang gibah diibaratkan seperti sedang memakan bangkai saudara sendiri. Wahai saudara, tapi kan ini fakta, bukan hoaks, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqadil tabata. Jika fakta yang ia sampaikan, itulah yang namanya gibah. Sementara faqad bahatta. Jika tidak sesuai dengan fakta yang ia sampaikan, maka itulah yang namanya fitnah. Dahulu, pada masa Rasulullah, bau busuk gibah benar-benar tercium. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, tahukah kalian bau apakah ini? Ini adalah bau orang-orang yang suka menggunjingkan orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Dari ketiga amalan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiganya bisa mengurangi bahkan menghapus keseluruhan pahala puasa, sehingga tersisalah lapar dan dahaga saja. Sahabat muslim rahimakumullah, saya berpesan untuk menghindari maksiat-maksiat tersebut. Sering-seringlah mengingat Allah dengan berzikir kepadanya. Bergaullah dengan orang-orang yang bicaranya baik dan beretika. Selalu berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, serta mengingat dampak dari apa yang dikatakannya. Ingatlah bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengawasi hambanya. Stop dari sekarang, ubah kebiasaan dimulai dari hal kecil, karena setiap perkataan akan dicatat oleh malaikat sebagai amal buruk yang nantinya ketika yaumul hisab tiba, semua akan dipertanggungjawabkan, semua akan dihitungkan, karena mulut kita tidak bisa lagi berdusta, mulut akan dikunci, dan anggota tubuh lainnya yang akan menjadi saksi terhadap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Demikianlah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, Unzur maqala wala tanzur mangqala, yang artinya, lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan semoga kita bisa bertemu kembali pada bulan Ramadan tahun berikutnya. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup tausiah ini dengan salam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.